Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai, desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mulia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat ilmu tentang etika ilmu. Deskripsi ilmu etika. Ilmu etika itu adalah suatu sumber pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat. Sedangkan perbedaan ilmu dan etika itu adalah ilmu merupakan pengetahuan dan pengetahuan merupakan suatu unsur dari kebudayaan, sehingga ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan. Sedangkan etika secara etimologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Etika moral. Ada 3 klasifikasi penyelidikan tingkah laku moral, yaitu 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif adalah kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kemudian ada etika normatif, yaitu etika yang sudah memberikan penilaian yang baik dan buruk yang harus dikerjakan dan yang tidak harus dikerjakan. Dan yang terakhir ada metaetika, yaitu yang bergerak pada taraf lebih tinggi, yaitu bahasa yang digunakan di bidang moral. Keterikatan ilmu dan etika. Ilmu dan etika digunakan dan diterapkan untuk diri sendiri, yaitu untuk meningkatkan martabat. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus bagi umat manusia, yakni meningkatkan martabat kemanusiaan. Selanjutnya memberikan sanksi. Alat untuk menghakimi segala macam tindakan secara logika atau rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Kemudian membatasi, batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dan yang terakhir, mengatur, dirupakan ke dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral. Membangun masyarakat ilmiah. Membangun masyarakat ilmiah ialah merubah cara berpikir atau pola pikir masyarakat untuk berpikir kritis, rasional, dan bersifat pragmatis. Menuju masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan. Kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan, karena satu sama lain sangatlah berpengaruh erat. Dalam etika, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan nilai-nilai budaya, yaitu 1. Nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan. 2. Usaha pendidikan yang sadar, sistematis, dan tentang hakikat nilai-nilai budaya tersebut. Ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan pengetahuan, dan pengetahuan merupakan suatu unsur dari kebudayaan, sehingga ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan, dan mereka berada dalam posisi yang saling bergantung dan memengaruhi. Pengembangan kebudayaan nasional. Kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional,
yaitu segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan dalam ruang lingkup yang luas. Kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi dan tujuan nasional, yaitu penafsiran kembali nilai-nilai konvensional agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, serta penumbuhan nilai-nilai baru yang fungsional. Kemudian dampak intelektual. Pertama, pengamatan lawan otoritas. Ilmu pengetahuan tidak didasarkan pada otoritas, melainkan pada pengamatan. Kedua, otonomi dunia fisik, bahwa ilmu pengetahuan berangkat dari suatu filosofi alam sebagai sesuatu yang otonomi, yang memiliki hukum sendiri. Ketiga, disingkatnya konsep tujuan, bahwa ilmu pengetahuan hanya mengenal sebab efisien dari suatu peristiwa. Keempat, tempat manusia dalam alam. Dari segi kontemplasi, tampaknya ilmu pengetahuan merendahkan manusia. Dampak sosial praktis. Dalam konteks yang sama, kita juga dapat berbicara tentang manfaat ilmu pengetahuan adalah dalam memperbesar kekuasaan manusia-manusia. 1. Kekuatan teknik ilmiah. 2. Interaksi komunitas manusia. 3. Perkembangan teknologi. 4. Kepentingan sosial. Dan 5. Komunikasi antara kepentingan. Watak intelektual. Dalam masyarakat ilmiah, watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya. Ciri-ciri watak intelektual antara lain, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan. Ada hubungan erat antara cinta dan kejujuran ilmiah. Relevansi etika ilmu dengan ilmu antropologi. 1. Hubungan antara antropologi dan etika ilmu bersifat timbal balik. Ilmu dan etika adalah sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat menghambat dan menghentikan perilaku menyimpang dari kejahatan di masyarakat. Dapat disimpulkan, ilmu antropologi dan etika ilmu saling berhubungan erat, yang mana ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan manusia.